Oke, halo, selamat pagi, salam semua Arsnesia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini kedatangan Bapak Dr. Purwadi MPD selaku Rektor Ars University. Selamat datang Bapak. Selamat pagi mungkin. Selamat pagi. Terima kasih banyak sudah bisa hadir di sini dan kita akan langsung ngobrol-ngobrol mengenai. Kita sedikit boleh tahu nggak menceritakan tentang latar belakang Bapak, bagaimana nih kira-kira ceritanya? Terima kasih Mas Ongki. Mas Ongki atau siapa ini? Ya, pokoknya yang jelas Ongki ini mahasiswa saya yang terbaik menurut saya ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa saling bertatap muka di studio. Oke, Mas Ongki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mudah-mudahan tidak keluar dari konteks. Saya ingin bercerita tentang bagaimana saya bisa menjalani kehidupan di kota yang serba penuh persaingan. Penuh persaingan, betul. Ya. Saya sering dikatakan begini, Pak Ongki. Wah, Pak Purma pantas bisa seperti itu karena latar belakangnya juga dari orang tua yang mampu begitu. Oh begitu, ada anggapan seperti itu dulu. Betul. Saya bilang, loh, Bapak atau teman yang bicara seperti itu, mereka pasti tidak kenal saya. Berarti nggak tahu sebetulnya Pak Pur seperti apa. Dan sering juga berkata kepada Pak Pur, kok bisa kampus Pak Pur itu? Bukan kampus saya kata Ars University dengan biaya yang murah, tetapi bisa menjalankan roda organisasinya seperti ini. Insya Allah kampus kita memang murah tapi tidak murahan. Amin. Itu menjadi tag kita, murah tapi tidak murahan. Nah, saya berbicara lagi tentang pribadi saya. Betul. Saya ini memang lahir dari keturunan Jawa ya. Nah, kalau orang Jawa itu terkenal dengan prihatin ya. Terus dia pekerja keras, disiplin dan lain-lain. Nah, saya ini lahir dari ibu yang luar biasa kalau menurut saya. Saya menyatakan ibu saya itu luar biasa, tidak bisa dikalahkan dengan ibu-ibu yang sekelas dokter pun. Karena ibu saya ini ya dalam ketiadaan tetapi bisa menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Menjadi sosok yang luar biasa, inspiratif. Ya termasuk saya kadangkala berterima kasih kepada Sang Pencipta saya diberi ibu yang seperti itu. Nah, ibu saya itu ditinggal oleh bapak saya itu pada usia yang masih muda. 30 tahunan lah saya usia 5 tahunan. Jadi ibu saya janda. Dan saat umur berapa itu Pak? Itu saya 5 tahun. 5 tahun sudah ditinggal oleh bapak saya dan ibu saya harus menghidupi saya dan kakak saya. Begitu ya. Dengan ya kondisi yang serba tidak ada. Karena bapak saya pun bukan seorang pegawai atau pekerja yang mapan gitu, serabutan, tukang cukur, tahu nggak? Kalau ada tukang cukur yang bawa kalau zaman dulu itu suka bawa yang keliling itu yang suka biasa kalau misalkan di pan itu di bawah pohon gitu ya. Nah, ibu saya juga sama adalah dalam rangka menghidupi saya ini dengan hanya jualan comro, pisang goreng, keliling itu seperti itu ya. Saya kalau ingat atau kalau masih ada, sekarang sudah tidak ada tukang comro, pisang goreng keliling gitu ya. Yang ada sekarang pakai motor. Pakai motor ada. Tapi sudah lain penampilannya. Nah, waktu itu ibu saya hanya seperti itu, tetapi dia luar biasa. Bisa memberikan tonggak yang yang sesuai dengan perkembangannya. Karena menurut teori perkembangan, manakala kita di-touch sesuai dengan saatnya, maka dia akan tumbuh. Nah, pada waktu itu saya baru lulus SD, ingat saya. Lulus SD saya ditanya, Pung, panggilnya Pak, Pung, maneh
hayang juga emak, ada orang Jawa tapi ngomong Sunda. Gitu ya. Okay. Kalau bahasa Indonesia, Pur, kamu mau seperti emak? Saya jawab, enggak mau, Mak. Aku enggak mau jadi tukang combro. Saya katakan, saya ingin seperti Juragan Sulaiman yang ada di depan rumah. Oh, tetangga. Saya tetangga di sebelah sana itu ya, tetangga. Rumah saya kecil, Pak, hanya ini tangan saya gini ya. Udahlah, satu kamar kelihatan semuanya. Betul. Ya, nah ini dengan seperti itu saya ingin seperti itu. Kata ibu saya, benar kamu itu ingin seperti itu. Betul, Mak. Betul, empung nggak mau seperti emak dagang combro, nggak mau. Oh iya. Terus dia panggil, sini Pung. Rahasianya hanya satu, sekolah. Okay. Nah, saya sudah kalau di bahasa komputer tuh diformat nih, diformat dengan sekolah. Sudah sekolah. Jadi gitu ya? sekolah. Jadi semangat saya sekolah. Walaupun ibu saya tukang combro, karena saya semangatnya ingin sekolah, maka ya tadi sekolah lancar. Alhamdulillah saya sejak SD itu beasiswa, betul. SMP juga beasiswa. SMP beasiswa. Nah, tentu tidak bayar ya, bahkan saya dikasih apalah tunjangan dari sekolah ya. Nah, tetapi maaf, setelah saya lulus SMP ya, saya tidak bisa sekolah lagi karena ibu saya Pung wayahna maneh neangan we gawe sakarep begini Pung. Apa ini kamu harus udah mulai mandiri harus mulai mandiri. Ini mak tidak punya uang, maka kamu sekarang cari kerja saja. Saya nangis, sudah lulus SMP nangis, saya nangis gitu ya, nangis sambil pokoknya saya ingin sekolah gitu ya. Hayang sekolah. Terus saya kata ibu saya, Pur, kamu menangis nih dari rumah ke ujung kampung balik lagi ke rumah ini. Kamu ingin sekolah, tetap emak tidak punya uang katanya, tidak punya biaya untuk menyekolahkan kamu. Sekarang kamu ya cari kerja apa saja, emak doakan kamu bisa sekolah setinggi-tingginya. Berhenti saya menangis, Kang Oki, berhenti menangis. Dan besoknya saya jadi pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga, jadi pembantu rumah tangga ada nih sekarang Tuan Yohanes namanya. Itu adalah bos saya. Sampai sekarang Tuan Yohanes hormat ke saya karena dia masih hidup ya. Dan kok ini si Pur katanya, Mang Pur katanya. Iya betul saya Pur. Tapi kok sekarang beda katanya. Kok pakai mobilnya Camry katanya gitu. Luar biasa. Ini kan perubahan yang luar biasa sampai dia ya tidak percaya bahwa saya Purwadi. Perjalanan hidupnya yang luar biasa ya. Nah, ini latar belakang saya dididik oleh ibu saya, dan alhamdulillah setelah saya kerja 1 tahun di Tuan Yohanes, tahun berikutnya saya sekolah saya tidak ke SMA, tapi ke SEMEA. Kenapa saya ke SEMEA? Karena pikiran saya nggak mungkin ibu saya bisa menyekolahkan saya ke perguruan tinggi. Ya, jadi langsung targetnya nanti ada bekerja untuk langsung karena saya targetnya ya harus berpikir saya sekolah ke SEMEA supaya bisa kerja. Betul. Dan cita-cita di dalam benak saya ingin jadi banker waktu itu. Berarti jurusan akuntansi. Saya jago akuntansinya. S1 juga saya akuntansi. Akuntansi. Jadi saya betul-betul yang di benak saya itu hanya untuk langsung bekerja. Tapi Naoki, karena ini tadi ibu saya sudah berdoa, geus eureun ceurikna jung neangan gawe sapareng-pareng ku emak maneh didoakeun bisa sakola saluhur-luhurnya. Jadi itu doa ya. Nah, udah saya udah langsung ke SEMEA ya, langsung lulus. Nah, ini langsung aja yang sampai ya, udah lulus. Saya iseng-iseng tes di Unpad, tes di UPI, di IKIP ya dulu ya. Alhamdulillah keduanya saya lulus. Di Unpad lulus, di IKIP lulus. Tapi kata si emak begini, Pur, kamu jangan ambil Unpad, karena rumah kamu kan ini dekat dengan Unpad tuh. Saya rumah di Bagus Langin tuh. Ya Bagus Langin itu rumahnya kan kecil.
Wah itu, kemudian kamu orang miskin katanya. Nanti kelihatan sama temanmu kamu gengsi, sekolah kamu nggak bener. Kamu cari sekolah yang jauh aja katanya. Yang jauh sekali ya. Wah di IKIP saya ngambil yang IKIP itu yang jauh. Jadi itulah saya ngambil di IKIP itu dengan motivasi ya tadi. Ya supaya tidak terlalu banyak yang tahu tentang keadaan saya. Ya alhamdulillah kuliah di SEMEA juga saya beasiswa, di UPI juga di IKIP ya, saya alhamdulillah juga beasiswa. Alhamdulillah semuanya dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 saya beasiswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, luar biasa teman-teman semua, semoga bisa jadi inspirasi. Perjuangan. Amin. Dari yang tidak, mungkin saya bilang tidak apa ya? Ya, dari yang impossible tapi jadi mission impossible ya. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Gitu. Harus dicontoh buat teman-teman semua. Jadi kalau misalkan teman-teman mikirnya langsung ke materi, waduh saya mah nggak punya apa-apa nih buat sekolah. Kuniat hunggul Nah, oleh karena ini pada kesempatan yang ini yang ingin sekolah kuliahnya di A saja. Supaya supaya ada sosok yang bisa banyak sekali sosok inspiratif. Salah satunya Pak Rektor, luar biasa. Gitu. Jadi bisa tanya ke saya bagaimana menyikapi hidup yang serba tidak ada, tetapi menjadi tetap sekolah bisa. Insya Allah di sini ada saksi hidupnya. Ada saksi hidup. Ada bisa memberikan motivasi. Ada motivasi yang luar biasa. Di samping ARS juga memberikan banyak sekali program beasiswa. Ada beasiswa, ada ini. Beasiswanya luar biasa kali ini ya. Kita punya program yang luar biasa. Karena peduli COVID juga itu juga sudah ada peduli luar COVID, biasa. Ada beasiswa tahfiz juga Pak ya. Ada banyak prestasi akademik dan non akademik. Setelah di sini kita bisa ada beasiswa dari pemerintah, dari Pemda, dari internasional ada. Internasional juga ada, betul. Ya. Dan dengar-dengar juga ARS ini bisa sampai menyalurkan kerja juga ya, kerjasama dengan internasional, betul. Betul, kita alhamdulillah sudah kerjasama dengan Litan University. Ya, di mana di sana kita memungkinkan siswa yang terpilih, karena yang bisa ke sana kan harus melalui seleksi yang ketat ya. Kalau memang mau kenapa tidak? Silakan. Oke, Bapak sedikit kita cerita tentang perbedaan tentang pendidikan yang ada mungkin di kampus kita atau misalkan di Indonesia dengan di luar negeri. Itu seperti apa, Pak? Jadi begini, AS University berkomitmen ya dan tidak mau ketinggalan zaman. Oleh karena itu melalui lembaga penelitiannya mengkaji, mempelajari. Sekarang tuh trennya kemana? Nah, trennya sekarang ke digitalisasi. Nah, oleh karena itu program yang dikembangkan dalam 1 tahun ini kita betul-betul mengadaptasi kurikulum yang basisnya ke digital. Ya, jadi semuanya setiap jurusan diberi ilmu dan pengetahuan tentang digitalisasi. Sehingga mereka tidak buta. Dan alhamdulillah program di sini itu bukan sekolah yang atau kuliah yang biasa ya, yang rutin tidak, tetapi ada program-program touch di mana mahasiswa itu diberi wawasan sehingga mereka punya wawasan yang luar biasa. Macam suplemen tambahan. Suplemen ada perkuliahan tambahan. Mereka nanti berjuang. Jadi di sini nanti begitu masuk kita beri orientasi. Ada orientasi. Nah, kemudian programnya macam-macam. Nah, sehingga pada waktu lulus juga kita beri orientasi. Mau kerja, mau jadi wirausahawan, mau menjadi ilmuwan, atau mau jadi apa, insya Allah di sini. Termasuk jadi politisi. Kita buatkan orientasi. Gimana kita mempersiapkan diri itu ada orientasinya. Benar-benar diarahkan mahasiswa untuk mempersiapkan mereka berjuang di luar sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Betul, di dalam kita godok ya. Betul. Kita di sini adalah kawahnya Candra di Muka. Di mana mahasiswa di sini itu disiapkan sungguh-sungguh supaya mereka tidak menjadi sampah di masyarakat. Ya, jadi betul. Lulusan AS pasti kerja. Amin. Pasti punya aktivitas, pasti punya usaha-usaha yang luar biasa dan pasti secara pasti bisa juga jadi ilmuwan-ilmuwannya. Amin. Yang berkembang. Amin. Insyaallah. Berarti teman-teman semua di ARS ini langsung diarahkan sebagaimana minat kalian ingin kemana, kita persiapkan kalian. Kita buat kalian siap berjuang. Kenapa AS bisa punya inspirasi seperti ini? Alhamdulillah
saya nih, walaupun anak tukang comro tadi, betul. itu belahan dunia itu sudah saya kelilingi. Waduh, luar biasa. Nah, dari mana yang belum? Ya iya. Betul. Mulai dari yang terdekat, ya, Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, kemudian ke China, ke Eropa, Pak. Ke Eropa juga. Ke Australia, ke Amerika, sudah semua benar. Didatangi. Nah, ini saya selalu pada waktu mengunjungi negara-negara itu, saya selalu melihat pendidikan di mereka. Mereka itu unggul karena memang tadi ada departemen risetnya yang luar biasa, yang mencari tahu kemana arah pendidikan ini, sehingga menyiapkannya benar. Nah, ini diadopsi oleh kita. Saya adopsi. Terakhir saya di Catalonia University di Spanyol. Di Catalonia betul. Barcelona. Saya lihat di sana mereka juga sama. Ya, walaupun Barcelona itu negara yang di Eropa itu tidak secemerlang dengan negara-negara lain, tapi luar biasa pendidikannya. Jadi mereka itu pendidikan di Cina. Kenapa Cina begitu luar biasa? Karena memang Cina lain, memberikan orientasi pendidikan yang benar gitu. Kemudian prosesnya juga benar. Insya Allah di sini kita sudah adopsi ya melalui warek akademik dan non akademik, serta ya para dosennya juga di-guide, diberi pemahaman tentang bagaimana menjadi dosen yang luar biasa gitu ya. Betul. Itu. Berarti benar-benar luar biasa, Pak ya. Kampus ini kita mengikuti perkembangan di luar sana. Betul. Pendidikan mengikuti perkembangan teknologi juga dan keadaan masyarakat, sehingga kampus memiliki istilahnya fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan keadaan. Betul. Luar Jadi biasa. pendidikan itu kan memang untuk kehidupan ya. Betul. Jadi kehidupan ini saat ini seperti sekarang aja COVID. Alhamdulillah kita tidak punya persoalan dengan layanan, karena memang kita sebelumnya sudah menjalankan praktek online sistem ya. Online sistem, nah, pembelajaran lewat. Jadi kalau online itu sudah lama kita selenggarakan. Ada perkuliahan online ada ya. Gitu ya. Ya kan sudah disiapkan sebelumnya. Jadi pas ada seperti ini ya tidak masalah. Berarti memang tidak terganggu sama sekali tidak kan? Masalah. Apalagi sekarang teknologinya kan mumpuni. Betul. Ya, jadi Pak Pur, di stop dulu, nanti kita bakal masuk ke segmen 2. Kali ini kita ada break dulu buat teman-teman. Langsung pantengin lagi, jangan dulu kemana-mana. Kita bakal break dulu sebentar untuk masuk ke segmen 2. Oke, terima kasih banyak. Oke, Sobat Arsnesia dimanapun Anda berada, kita sudah masuk ke segmen 2, di mana kita akan mencoba mengulas dan langsung ngobrol lebih dalam lagi mengenai Ars University dan programnya nih. Kira-kira Ars University ini mau dibawa kemana, mau seperti apa, dan bagaimana nih lulusannya. Ini kan jadi banyak banget pertanyaan mungkin bagi mahasiswa, calon mahasiswa ataupun orang tua. Apakah saya percaya dengan Ars University? Nah, kira-kira seperti itulah kira-kira nih. Kita bakal langsung masuk dengan narasumber sebelumnya seperti biasa. Nah, ada Pak Rektor. Kita bakal langsung ngobrol-ngobrol gimana nih Pak untuk menghadapi saya, karena Anda adalah alumni saya. Betul. Tentu Anda juga sudah bisa merasakan. Betul. Minimal apa yang sudah diberikan. Tetapi luar biasa. Saya ingin menegaskan kembali baik. bahwa komitmen kita, komitmen Ars University ini ada di negeri ini. Betul. Ingin menjadi salah satu perguruan tinggi yang bisa berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu ya. Betul. Tetapi kehidupan bangsa yang seperti apa? Nah, iya betul. Ya? Ini nah, ini yang harus kita sampaikan kepada calon atau para mahasiswa yang ada di sini. Betul. Insya Allah kami ingin menjadi perguruan tinggi yang unggul, Pak. Unggul ya. Nah, sebelum unggul ini kan ada tahapannya. Ada prosesnya. Ya, betul. Yang pertama kita buat
perguruan tinggi menjadi kuat, Pak. Kuat, unggul. Kuat nih, sebelum ya. unggul kita coba kuat dulu. Oke, dari ya. kuat ini. Nah, nih, untuk kuat menjadi apa? kuat ini apa sih prasyarat yang harus dibangun? Betul. Mulai dari SDM-nya, programnya dan lain. Nah, coba Oki sebagai mahasiswa lihat di sekitar kita. Betul. Apa yang sudah kita ubah dalam 1 tahun ini? Apa yang diubah? Luar biasa, banyak sekali perubahan, Pak. Perubahan dilihat aja lah. Betul. Kita sedang mengubah kesan datang ke sini tidak kumuh sekarang. Betul. Coba tidak kumuh. Kita terang, mahasiswa juga maulah berfoto-foto. Setiap ruangan kita lihat. Kalau dulu dimasuk ruangan kotor, sekarang saya tidak mau kotor. Kita berani memberikan itu ya. Makanya ini ada kerjasama, sivitas. Okay. Nah ini kita bangun nih. Tidak mungkin kita mewujudkan ini tanpa kerjasama sivitas ini. Nah, dosen, mahasiswa dan para pimpinan yang mengelola organisasi juga pegawainya ini harus punya kesadaran ke sana. Ada kesadaran kolaborasi ya Pak, ada kerjasama dari setiap bagian, betul. Insya Allah ini sedang kita bangun ini. Betul. Ya, dimotivasi supaya ini tumbuh. Betul. Kalau ini tumbuh insya Allah dengan biaya yang murah kita menjadi unggul. Nah apa yang program-programnya? Banyak nih, maaf. Kita sudah kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Bahkan ini sebentar lagi saya mau MOU juga dengan perguruan tinggi pembina. Okay. Nah ini ya, ini dalam rangka apa? Dalam rangka tadi supaya mahasiswanya juga punya keyakinan bahwa kita tidak sendiri. Kan tidak ada Superman ya. Betul. Yang ada apa? Super team. Nah super team begitupun juga mengelola perguruan tinggi. Karena sulit harus untuk di-handle punya sendiri ya. network yang lain. Harus ada teman dan kerjasama jaringan juga diperlukan sekali. Betul. Nah ini kita lakukan. Nanti saya tidak mau lagi ya. Biasanya kan ijazah lama gitu ya. Saya tidak mau lagi. Begitu lulus, begitu wisuda harus sudah dikasihkan. Kalau bisa jangan dipegang-pegang. Saya tidak mau ini. Saya sedang meminta kepada administrasi, siap nggak? Kalau tidak siap, jangan gabung dengan kami. Nah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita buat touch yang luar biasa. Banyak banget pembaharuan yang sekarang kita kejar agar kualitas jauh lebih baik. Betul ya. Jadi ke sana. Jadi dengan vision yang begitu luar biasa itu harus disiapkan berbagai infrastrukturnya sehingga bisa berjalan sesuai dengan harapan. Tiap fakultas harus punya program. Tayangkan. Betul. Lihat kepada masyarakat. Betul. Nah ini tahun ini saya sudah minta kepada Pak Rinaldi dengan wareknya supaya programnya dalam 1 tahun sudah isi penuh. Betul. Siap. Oke, karena memang target dari ARS sendiri berarti kita sudah mentargetkan nasional dan internasional. Betul. Dari kita sebut kita sedang mencoba menembus dunia internasional agar ARS ini bisa dikenal dimanapun. Oke, berarti luar biasa ya. Dari visinya aja sudah kelihatan ARS ini sudah ke 1 poin, kita kejar era digitalisasi. Berikutnya kita memiliki program promosi dan program-program lain yang istilahnya sangat bisa mendukung mahasiswa. Betul, begini anak Ongki ya. Promosi itu harusnya tidak lalah-lalah lah ya. Betul. Kalau kita sudah memberikan layanan yang luar biasa kepada mahasiswanya dan memberikan keyakinan kepada mahasiswanya, itu bisa bersuara. Promosi gratis tuh ya. Jadi saya sedang menekankan kepada para dekan, kajur dan lain, coba tolong berikan layanan yang terbaik pada mahasiswanya, ya, sehingga mereka bisa tersenyum. Bukan hanya layanan, tetapi berikan petunjuk arah yang benar sehingga mereka tidak jadi penganggur. Betul. Saya insya Allah akan berikan motivasi. Anda bisa. Kalau menurut saya gitu, gitu ya. Nah, gitu kepada mahasiswa saya. Saya tidak mau mahasiswa saya loyo. Jangan sampai apalagi loyo. Pesimis. Ya. Apalagi pesimis, bahaya. Jangan sampai pesimis. Saya ingin mahasiswa saya itu bisa menepuk dada, ya, confident. Betul. Kan ada lagunya, confident, gitu ya. Ini yang luar biasa ya. Ini. Berarti benar-benar diarahkan mahasiswa dengan program yang luar biasa dari segi manajemennya, dari kolaborasi tiap bagian. Kita persiapan teman-teman, jangan ragu untuk masuk ARS. Betul. Teman-teman calon mahasiswa silahkan daftar ke ARS. Kapan lagi ada kampus, kita ngasih yang terbaik
dengan harga yang istilahnya kita bilang murah tapi tidak murahan. Kita berani bersaing dengan hasil dan kualitasnya. Betul. Oke, luar biasa. Jadi benar-benar mahasiswa dipersiapkan di era digital ini. Betul. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, sedikit lagi untuk teman-teman yang mungkin sudah lulus nih. Nah ini juga surut. Saya sedang mengkoordinir para alumni. Alumni ini harus ya lihat ke sini. Betul. Kan itu adalah hasil touch masa lalu ya. Iya, betul. Nah, touch masa lalu apabila ada alumni yang memang mempunyai wadah, saya sedang buatkan wadah supaya wadah alumni ini supaya tempat berkolaborasi. Betul. Kalau university ini masih bisa membantu, kenapa tidak? Oke. Tetapi di sini ada need yang benar. Seperti saya kan juga pengurus IKA alumni ya. Nah, saya selalu mempunyai program bagaimana membantu para alumni yang mengalami kesulitan di dalam gitu ya. Itu ada itu. Nah, ini harus dari dan oleh alumni. Jangan menuntut alma mater ibu kandung jangan dibebani. Ibu kandung itu sedang mau melahirkan nih, sedang mengandung. Yang dikandung berapa? Sekarang ada 4.000 mahasiswa di sini. Itu sedang dikandung oleh Ars University. Jangan sampai keguguran. Nah, gitu. Jadi teman-teman alumni juga silahkan berkolaborasi dengan kampus, jangan lupa dengan alma maternya, karena kalian bisa berbangga sekarang dengan Universitas Ars ini yang luar biasa sekarang, betul Pak? Ya, alhamdulillah ya, alumni kita yang pernah saya touch itu, sekarang ada yang sudah jadi kepala dinas, ada yang jadi bupati, ada yang jadi pimpinan di posisi-posisi penting begitu Pak ya? Di pengusaha seperti yang ini ada SEO, ada apa ya? Itu sudah ada ya, kita panggil ya. Insya Allah di sini karena kita punya program di Ars University ini ya. Satu adalah lembaga yang akan menangani itu ya. Yang pertama menangani bagaimana kalau Anda mau jadi ilmuwan ya, atau profesional gitu ya. Ini ada nanti orientasinya. Bagaimana kita sukses bisa menjadi pegawai negeri ataupun non negeri gitu ya. Kemudian bagaimana Anda mau jadi entrepreneur atau pengusaha, wirausahawan, ini juga ada. Dan bagaimana menjadi orang yang tidak masuk kategori itu juga ada. Nah, di sini nanti ada yang disebut orientasi di akhir penyelesaian studi ya. Akhir perkuliahan seperti itu. Oke, teman-teman semua luar biasa sudah dapat pemaparan yang bagus banget. Ini terperinci luar biasa. Jadi teman-teman semua kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung di komen ya. Kalau misalkan kalian teman-teman nonton di YouTube Ars TV itu bisa langsung komentar di bawah, atau misalkan teman-teman dengar di channel podcast kita nanti bisa langsung kirim pertanyaan juga, atau misalkan mau ke email nanti ada di deskripsi, bisa kirim email pertanyaan dan lain-lain. Oke Pak, untuk segmen 2 kita akhiri dulu seperti itu. Kita bakal langsung masuk ke segmen 3. Sebelumnya kita break dulu untuk istirahat. Terima kasih banyak, jangan kemana-mana, masih tetap pantengin di Ars TV. Oke, terima kasih. Oke teman-teman Arsnesia dimanapun Anda berada, semoga Anda masih tetap mantengin channel kita. Kita udah masuk ke segmen 3 alias segmen terakhir bersama Pak Rektor Ars University, Bapak Dr. Purwadi MPD. Kita ada sedikit hiburan nih Pak. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kampus ini, manajemennya, tujuan dan akhirnya sampai ke lulusan alumni dan lain-lain.
Kita ada di segmen 3, kita ngobrol-ngobrol santai Pak dikit. Nah, biar nggak terlalu tegang. Ya, jangan tegang lah. Jangan terlalu tegang ya, dibawa enjoy aja ya, dibawa santai aja. Oke. Kalau begitu di sesi 3 Pak, ini ada sedikit rapid question dan kita bakal sedikit ngobrol. Ini agak sedikit seru-seruan lah. Biar ada sisi yang tidak selalu formal, ada sosok lain. Ternyata Pak Pur itu menyenangkan loh. Ternyata Pak Pur ini bisa deket loh gitu, nggak selalu serius gitu Pak ya. Kita bakal ada rapid question Pak, ada 5 pertanyaan dan ini udah terlihat pertama. Bisa nanti ditampilkan di layar. Nah, kira-kira kalau dapat pertanyaan ini, ketemu mantan atau selingkuhan? Gimana nih? Jelas ya kalau ketemu mantan, apalagi mantan ini yang belum pernah tercapai gitu ya, cita-citanya itu. Kasih tak sampai Pak. Ini saya terus terang saja punya the first love ya. First love luar biasa. Oke. Itu sekitar tahun 78 berarti 78 32 tahun ya. 32 tahun ya? 42 tahun 42 yang lalu. 42 tahun Pak. 42 tahun saya yang belum lalu. Ada itu. Ya, 42 tahun yang saya lalu. Tahu di mana itu. Ya terus terang saja lah ya. Pas saya kan ketemu. Belum ada Rafid ya. Belum ada COVID. Saya kan gitu. Salaman. Ini mantan saya bergetar, saya bergetar gitu. Ada getaran lagi. Luar biasa. 42 tahun. Tepuk tangan semua. Itulah memang ada pepatah the first love never die itu. First love itu benar-benar membekas gitu Pak ya, luar biasa. Itu the first love never die, memang susah masih itu ya. Nempel gitu. Kan belum tercapai, hanya waktu itu masih. Usai sebelum gitu ya Pak. Luar biasa. Oke, benar-benar. Jadi teman-teman, kisah cinta pertama ini luar biasa, nempel banget di otak, termasuk teman-teman yang di sana. Saya jangan diceritain deh. Bahaya nanti ada sesinya. Oke. Nah, inilah manusia. Iya, sisi manusia. Ya tidak bisa apapun. Saya kira presiden pun punya betul. Ya. Kita semua pernah muda Pak ya. Pernah punya kisah yang luar biasa untuk diceritakan. Oke, langsung berikut ya. Next. Terjebak badai salju atau nostalgia? Kayaknya masih nempel nih. Masih nempel berarti Pak ya. Kisah cinta pertama ini. Itu yang tadi saya sudah sebutkan. Atau misalkan ada nostalgia lain. Ada yang nostalgia banyak lain. sebenarnya Pak. Banyak ya. Yang saya nostalgia yang luar biasa, yang luar biasa itu ya saya terus terang saja ya. Betul. Hanya dengan sosok ibu. Oke. Sosok yang luar biasa ya, inspiratif. Kalau saya sudah ingat ibu, air mata saya bercucuran. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, betul. Saya ingin berbagi kepada semua saja, siapapun. Buatlah ibumu tersenyum. Luar biasa. Buatlah ibumu tersenyum. Buatlah ibumu bangga seperti itu ya. Ibunya tersenyum. Kalau sudah itu, apa yang engkau mau? Ya. Betul. Nah, tadi saya dengan tadi yang tidak dulu semua ingin makan aja enak. Tidak bisa, sulit Pak ya. Itu sudah terlampau semua, bukan hanya makanan. Fasilitas-fasilitas orang yang katanya ini itu diperoleh itu karena saya bisa membuat tersenyum ibuku. Ini benar. Jadi ini yang membuat yang saya tidak pernah selalu saya mata saya sudah berlinang ya. Betul. Saya berbicara masalah itu. Oleh karena itu saya berbagi saja untuk ini ya. Jadi silakan kalau masih ada ibumu, buatlah dia tersenyum. Buatlah ibumu tersenyum. Tidak perlu begini dibebani. Ma, doakan aku. Enggak usah, betul. Otomatis Pak ya. Ibu itu sosok yang luar biasa. Enggak usah diminta pun. Enggak usah dimintakan seperti. Yang harus justru kita memberi kepada ibu. Memberi apa? Tadi membuat dia tersenyum. Hanya itu. Apakah saya sudah segala bisa kebeli? Ibu saya meminta? Tidak. Aku bahagia melihat kamu bahagia. Luar biasa. Jadi tidak hanya sosok tidak hanya material ya. Bukan. Ibu itu benar-benar menjadi sosok yang. Kalau masih punya ibu, tolong tahukah kesukaan ibumu? Kalau tidak tahu, berarti Anda tidak punya feeling terhadap ibumu. Berarti iya betul. Saya kalau ngomongin ibu ngeri juga ini gitu ya. Karena benar-benar sosok yang luar biasa dan benar-benar kita bilang sosok ibu ini menjadi inspiratif juga, guru kita di saat
pertama kali saat anak-anak, memberikan banyak sekali motivasi. Dan ingat teman-teman yang masih punya ibu, buatlah ibumu tersenyum, bahagiakan mereka, buatlah mereka bangga. Minimal nggak ngasih materi tapi jangan nyusahin gitu ya. Buatlah bangga ibumu. Oke, terima kasih banyak. Next, ada lagi? Oke, naik mobil kena macet atau naik motor kepanasan. Nah, gimana nih? Ya, kalau naik mobil saya sudah biasa kalau macet ya. Betul. Sudah biasa di saat-saat sekarang. Oh, di saat sekarang. Nah, kalau dulu saya tidak pernah membayangkan merasakan macet. Ya, hanya tip kalau menghadapi macet. Karena memang sudah di mana-mana macet, ya kita tidak usah menggerutu lah. Okay. Sudah aja, enjoy aja. Kalau bisa di dalam mobilmu sediakan apa yang engkau paling sukai, terutama yang bisa menghibur kamu. Oh, yang menghibur. Oke, sip. Nikmati lagu. Misalkan begini, saya selalu menyetel Black Sabbath. Oh, Black Sabbath. I'm going to change. Okay. Itu sudah. Saya berniat untuk berubah. Oh iya. I'm going to change. Okay. Nah sip. Ya luar biasa saya kira. Luar biasa, berarti benar proses ya Pak. Pokoknya mah mau naik motor kepanasan atau naik mobil, nikmati prosesnya. Iya. Oke, kalau begitu. Sip, terima kasih. Next. Oke, belanja diskonan tapi harus ngantri. Berarti belanja murah tapi harus ngantri, atau nggak ngantri tapi berani bayar mahal. Nih gimana? Saya termasuk orang yang pebelanja tak pernah nawar. Nggak pernah nawar. Wih, luar biasa. Dimanapun, kapanpun, kalau sudah ditawarkan segitu, saya berani, saya tidak tawar. Termasuk saya beli mobil. Okay. Ya. Ada diskon ataupun enggak, langsung beli. Siap, luar biasa. Jadi, jangan takut dengan, tapi niatkan bahwa belanja Anda adalah sebagian untuk bisa memberi kehidupan kepada orang-orang sekitar. Oke, berarti harus Insya Allah merubah mindset juga Pak ya. Jangan takut kehilangan materi. Alhamdulillah saya bisa gonta-ganti mobil 80 kali. Widih, luar biasa, sampai ada hitungannya teman-teman semua. Itu karena benar. Ringan ya. Iya. Sekarang saya di rumah banyak ini juga hobi. Itu kan ada yang mahal, ada yang murah, nggak nawar. Kalau memang saya sudah suka, beli. Daripada ngantri-ngantri kesel lah gitu ya. Oke, berarti benar-benar luar biasa. Oke. Ada lagi? Satu lagi? Oke, ini terakhir ya? Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih. Menghabiskan masa tua bersama keluarga atau tetap menjadi pengajar atau dosen? Wah, ini lumayan nih, kira-kira gimana nih? Inilah yang pertanyaan. Saya itu termasuk orang penikmat ya. Penikmat, oke. Ya, jadi profesi juga saya harus jiwai, tidak jadi beban. Makanya saya selalu bilang kepada mahasiswa saya, ke Ongki juga ya. Betul. Kalau Anda kuliah ini jadi beban, berhenti. Untuk apa? Jadinya terpaksa Pak. Termasuk Anda kalau sedang menjadi profesi pengajar atau dosen, bukan tujuan uang itu. Tetapi bagaimana kita bisa menikmati profesi itu, jalani. Jangan dulu berhenti. Kalau sudah suka sama profesinya, betul, nggak usah. Kerjaan apapun. Nah, oleh karena itu tidak ada kata menghabiskan masa tua. Karena kita tidak tahu berapa lama kita tua. Betul. Nah, Anda tahu Mahathir? Tahu. Itu tidak tua, bisa jadi presiden. Nah, oleh karena itu, do work gitu ya, kerjakan aja gitu. Betul. Ya, insya Allah dengan keluarga juga kita harus touch. Nah, itu juga proses do itu. Ya, jangan. Jadi pertanyaan itu menurut saya tidak relevan buat saya. Tidak relevan. Luar biasa. Jadi gitu. Profesi ini sudah dijadikan apa ya istilahnya? Gue banget lah ya. Itu udah nggak jadi beban. Jadi balance untuk ngatur waktunya. Jadi untuk keluarga dapat, profesi pun tetap dijalani. Sampai. Begitu. Terima kasih banyak. Ada lagi? Selesai? Kalau begitu, Pak Rektor sudah di penghujung acara. Ya, mungkin penghujung acara saya ucapan terima kasih ya ke Mas Ongki ya. Oke. Ini terus terang saja Mas Ongki adalah memang pandai mencari stimulan sehingga saya bisa berbicara yang jauh juga ya. Terima kasih banyak Bapak. Jadi ini episode
perdana kita sebut ya bersama Pak Rektor. Pasti nanti ada episode-episode lain dengan banyak tema dan bahasan yang lainnya. Kita akan bakal ngundang lagi Pak Rektor untuk ngobrol di Ars TV dan podcast. Nanti semoga ada bahasan yang akan jauh lebih menarik lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rektor. Satu lagi Pak, closing statement untuk mahasiswa kita. Oke, saya ingin menyapa Asnesia. Asnesia, yes, dimana juga Asnesia, hello Asnesia. Hello Asnesia. Di mana saja engkau berada, ya. Saya berharap Anda tetap semangat dan memiliki keyakinan Anda bisa. Oleh karena itu jangan berhenti berusaha. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke teman-teman Arsnesia, sudah di penghujung acara di Ars TV. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa ikut dan pantengin lagi episode-episode yang lainnya. Kita bakal banyak banget kedatangan tamu dari mulai teman-teman di staf kampus, Kaprodi, Dekan, Bapak Warek dan yang lainnya. Dan gak lupa kita juga bakal datengin influencer, selebgram, artis dan lainnya. Pokoknya kita akan banyak banget bikin acara seru di sini. Jadi jangan lupa sebelum kalian tutup, silakan like, comment, share dan subscribe Ars TV. Dan semoga kita bisa menjadi tetap kampus yang luar biasa, mandiri, unggul dan kuat, mandiri dan unggul. Oke, sampai harus dikoreksi. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Waalaikumsalam.